Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin hadirat rahimakumullah, pada kesempatan yang sangat baik ini kita semua bersyukur pada Allah dalam keadaan iman, Islam, sehat walafiat. Salawat dan salam pada junjungan kita Muhammad SAW, pada keluarga, sahabat dan pengikut beliau sampai akhir zaman nanti. Tema kita sekarang ini adalah menyikapi atau tegasnya menolak Miss World. Tentu pertama kali kita sama-sama menyamakan persepsi kita, ya. Apa pentingnya, ya, masalah seperti ini kita sikapi. Sebab ada sebagian di antara kita yang menganggap bahwa ini bukan masalah penting. Bahkan ada yang mengatakan acara seperti ini justru, ya, baik untuk negeri kita, ya, karena negeri kita akan mendapatkan popularitas, ya. Jadi bring Indonesian's beauty to the world, itu betul-betul terjadi. Indonesia akan menjadi pusat sorotan dunia karena dipercaya, yaitu kata-kata yang sering saya dengar itu adalah kita dipercaya. Dan untuk dipercaya itu susah. Dipercaya menjadi tempat kontes Miss World. Jadi dipercaya menjadi tempat seperti ini, ya, dikatakan ini adalah satu kehormatan. Nah, tentu ini perlu bagi kita sebagai seorang muslim, ya. Kita sekarang ini hidup dalam satu zaman di mana nilai-nilai yang diagungkan adalah nilai-nilai yang bertentangan dengan Islam. Saya sering menyebut kita sekarang ini, hadirin sekalian, adalah hidup di dalam zaman peradaban syahwat, ya, peradaban materi, peradaban barat yang memuja kepada 4 hal. Satu adalah memuja kekayaan, kemudian yang kedua memuja beauty, ya, kecantikan, ketiga memuja popularitas, dan keempat adalah kekuasaan. Jadi wealth, beauty, popularity, dan power, ya, 4 hal ini. Islam itu agama yang tidak mengharamkan semua ini. Islam tidak menyuruh umatnya untuk tampil acak-acakan, ya, untuk mengabaikan aspek kecantikan, aspek popularitas, ya, aspek kekayaan, juga aspek kekuasaan, ya, tidak. Islam memerintahkan umatnya untuk berkuasa di bumi, untuk menang di bumi. Kita tidak boleh kalah di dunia ini. Tapi bedanya dengan peradaban barat, Islam itu tidak ekstrim, tidak menjadikan itu sebagai tujuan, tapi sebagai sarana untuk ibadah, ya. Rasulullah SAW bersabda, tungkahul mar'atu li arba'in, perempuan itu dinikahi karena 4 hal. Salah satunya karena kecantikan, ya, karena nasab, karena kecantikan, nasab, harta, dan agama, ya. Pilihlah karena agamanya, maka Anda akan selamat. Jadi ini konsep Islam ini. Jadi kalau dikatakan apakah Islam itu menghargai kecantikan? Iya, menghargai kecantikan. Apakah Islam menghargai kekuasaan? Iya. Menghargai materi? Iya. Tetapi dalam pandangan Islam itu bukan tujuan. Dan oleh karena itu yang kita tolak sebetulnya adalah sebuah konsep. Konsep yang menyesatkan manusia, ya. Konsep yang memuja, ya, memuja kepada hal yang sifatnya materialistik. Ini
konsep yang ekstrim. Jadi sikap penolakan kita ini itu betul-betul kita dasari atas sebuah sikap bahwa kontes seperti Miss Wood ini itu merusak peradaban, merusak bangsa kita. Ya, karena jelas dasar negara sila kedua dari Pancasila itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi kata adil dan beradab ini penting ya. Ini kata kunci dalam Islam. Adil itu artinya adalah watu syai'in ila mahalihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Di mana letak kekuasaan, kita letakkan pada tempatnya. Di mana kecantikan, di mana letak popularitas, ya, diletakkan pada tempatnya. Itu adil namanya. Ya, sekarang ini yang dirusak pada umat Islam adalah cara berpikirnya, worldview-nya. Dirusak melalui apa? Dirusak melalui bahasa. Jadi sebetulnya pemikiran Islam itu dirusak dari bahasanya. Bahasa yang difahami oleh kaum muslimin ini yang dirusak. Adil misalnya dimaknai sekarang ini, adil itu tidak berpihak. Jadi di dunia perguruan tinggi, kalau kita menulis satu tesis, menulis satu skripsi, disertasi, karya ilmiah, kalau kita mengatakan ini sesat, ini tidak sesat, nah itu dikatakan itu tidak ilmiah, itu tidak adil. Yang adil itu kalau Anda tidak berpihak. Ada hak, ada batil, Anda tidak berpihak, itu adil namanya. Itu bukan adil, itu zolim. Karena namanya adil itu berpihak pada yang benar, ya, itu adil. Ada lagi yang mengatakan, kenapa kok aliran-aliran tertentu seperti Ahmadiyah, ya, Lia Eden, agama Salamullah dan macam-macam itu tidak dibiarkan berkembang? Bukankah mereka juga manusia, mereka juga punya hak untuk beribadah sesuai dengan human right, ya, hak asasi manusia, ya, pasal Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pasal 18, hak tentang kebebasan beragama, dijamin haknya. Sekarang anak-anak kita dari SMP sudah diajari HAM. Dalam kurikulum PKN itu ada kurikulum isi tentang HAM. Dan human right, hak asasi manusia ini menyangkut hak untuk, salah satunya hak untuk memeluk agama, beribadah menurut agamanya dan menyebarkan agamanya, termasuk hak untuk berganti agama. Ini katanya, makanya kata mereka yang adil itu kalau Islam dan lain-lain diberikan ruang yang sama, ya. Makanya selalu diproteskan, kok ini nggak boleh, kok Ahmadiyah dilarang. Dikatakan Indonesia tidak toleran, tidak bersikap adil. Nah sekarang yang namanya adil itu apa? Ya, anak saya juga suatu ketika tanya begitu, umur 14 tahun, Pak, mestinya kan orang lain juga boleh dong, kalau kenapa hanya Islam saja yang boleh, yang lain nggak boleh? Berarti kan tidak adil. Nah gitu. Di Malaysia itu di TV-nya tidak ada siaran agama Kristen, siaran agama Hindu, tidak ada. Yang ada cuma siaran agama Islam. Banyak cendekiawan Malaysia yang pulang dari barat, dikuliahkan oleh pemerintahnya, dikasih beasiswa, mereka mendapatkan konsep adil menurut barat, yaitu konsep equality, kesetaraan. Ketika dia pulang ke Malaysia, loh, kok orang Melayu mendapatkan hak istimewa? Orang Melayu itu orang Muslim, kok yang lain tidak? Terus cendekiawannya mengatakan, berarti kita tidak adil dong, gitu. Karena tidak memberikan ruang yang sama kepada semua aliran, itu tidak adil katanya. Ya, saya katakan pada anak saya, kalau ada koruptor yang kampanye di TV, korupsi itu baik, boleh nggak? Tidak boleh. Kalau ada pelacur mengkampanyekan tentang baiknya pelacuran, ya, boleh nggak? Nggak boleh. Kalau ada orang musyrik menyebarkan kemusyrikannya, padahal kemusyrikan itu lebih jahat daripada korupsi, lebih jahat daripada pelacuran, boleh nggak? Jadi logikanya kan kalau korupsi tidak boleh, ya, pelacuran tidak boleh, maka menyebarkan kemusyrikan lebih tidak boleh lagi. Jadi kalau kita orang Muslim sebenarnya, ya,
di siaran-siaran TV itu ada siaran agama Islam, ada siaran itu sebenarnya orang Islam itu sudah lebih dari toleran, gitu kan. Andekan di TV itu hanya orang Islam saja, ada apa namanya dalam pandangan Islam ya, hanya akidah Islam yang boleh disebarkan, yang batil nggak boleh, itu sudah toleran, itu adil namanya gitu. Adalah adil kalau kemusyrikan tidak boleh disebarluaskan, kan begitu. Ya, paham separatisme tidak boleh di Jerman, tidak boleh paham nazisme, ya, naziisme ya nggak boleh. Ya, jadi ini harus hati-hati sekarang ini, karena kita sekarang ini hidup ya di dalam satu zaman yang orang bisa kebalik-balik cara berpikirnya. Tiba-tiba yang baik dikatakan tidak baik karena dia sudah terbiasa berpikir bukan dari sudut pandang Islam. Ya, makanya kalau orang mengatakan, "Loh, apa salahnya Miss Wood?" Tahu dia tidak mengganggu orang lain. Ya, dia juga baik-baik, malah sekarang katanya saya baca di satu koran di Israel, apa namanya, Israel Times, itu ada berita, jadi ngambil dari Associated Press. Mereka keheranan karena untuk pertama kali katanya nanti Miss World di Indonesia ini nggak pakai bikini tapi pakai sarung. Itu ada sarung, maksudnya di situ sarung Bali, sarung pantai. Jadi nanti katanya Miss World di Bali itu tidak pakai bikini. Itu sudah menjadi wacana, diskusi yang hebat di dunia internasional. Kenapa? Ini katanya pengaruh dari tekanan kaum fundamentalis, kaum radikal di Indonesia, sehingga sampai Miss World itu nggak pakai bikini. Jadi itu aja udah heboh, ya. Jadi di dunia sekarang ini sudah menjadi wacana karena ada tekanan dari orang-orang Islam, ya, yang radikal, yang militan, yang fundamentalis, sampai Miss World pun tidak lagi pakai bikini. Itu sudah apa namanya, sudah menjadi diskusi internasional karena selama ini selalu menggunakan bikini dan memang tujuannya itu, ya. Ini kontes kecantikan, kan panitia sendiri juga mengakui, meskipun ada apa namanya ditambahi dengan brain and apa namanya behavior, ya, tapi tetap yang di ini kontes kecantikan, tetap saja kontes kecantikan. Yang ikut harus cantik, kira-kira. Dan cantik itu ada ukurannya. Cantik itu bukan sekedar perasaan, ada diobjektifkan oleh juri itu, apa namanya, itu di jarak hidung ke mata berapa persen, ya, jarak hidung ke telinga itu berapa persen dari jarak seluruh wajah, ya. Jadi itu ada ukuran-ukurannya, ya, untuk dikatakan cantik itu ada kriteria. Makanya supaya bisa diukur, ya harus pakai bikini. Jurinya kan supaya bisa ngelihat, ya, oh mana yang bisa diukur supaya memang kelihatan apa namanya cantik itu, ya. Jadi tetap saja, ya, apa namanya, tetap saja itu kontes kecantikan, yang ikut harus cantik, ya. Jadi kalau yang perempuan kakinya pendek sebelah, ya, jangan berharap meskipun dia soleh, meskipun dia pinter, ya, menemukan apa yang luar biasa berjasanya untuk masyarakat, itu jangan ikut sudah, ya, itu sudah dipastikan nggak menang lah gitu, ya. Atau yang nggak punya hidung misalnya gitu, ya, itu nggak bisa ikut itu, ya. Atau telinganya hilang sebelah nggak bisa, ya. Yang gundul nggak tahu, ya, belum pernah ada yang perempuan gundul ikut gitu, ya. Jadi ini, jadi kalau kita sekarang ini menolak ini, kenapa? Apa arti pentingnya gitu, ya? Ini yang harus kita pahami betul nih. Kita ini sekarang sedang menolak sebuah konsep, ya, yang menghancurkan peradaban manusia. Kenapa menghancurkan peradaban manusia? Karena hilang kata adil dan adab itu. Adab itu sama dengan adil sebenarnya, tapi dalam tataran intelektual. Adab itu ajaran Islam yang luar biasa, ya. Rasulullah SAW bersabda, akrimu auladakum wa aksinu adabahum. Muliakan anakmu dan perbaikilah adab mereka. Makanya ajaran tentang adab dalam hadis-hadis Rasulullah banyak sekali ajaran tentang adab itu.
adab pada Allah, adab pada Rasul, adab pada diri sendiri, adab pada orang tua, adab pada guru, adab pada ilmu, ya. Jadi kecantikan itu bukan untuk di LR kalau orang Jawa bilang, apa namanya, di bahasa Indonesianya apa itu? Diumbar-umbar lah gitu ya, ya bukan untuk dibegitukan ya, bukan itu. Kecantikan itu ada fungsinya. Allah ngasih orang cantik itu ada gunanya, tidak mungkin nggak ada gunanya ya. Jadi itu ada tempatnya. Ini bukan seperti itu, apalagi aurat ya. Saya hampir pastilah tidak mungkin peserta mesbud itu pakai jilbab ya. Rasa-rasanya kok belum ada. Yang ribut tuh pakai sarung sekarang ya. Baru nggak pakai bikini itu udah ribut dunia ini gitu ya. Kenapa nggak pakai bikini gitu ya, pakai monokini aja nanti ya. Nah, jadi bukan bikini tapi monokini, pakai sarung itu udah ribut. Apalagi kalau mesbud pakai jilbab ya. Ini yang Gubernur Jawa Barat mengusulkan pakai kebaya. Saya nggak tahu nanti apa betul bisa pakai kebaya. Jadi hampir pasti pamer aurat konsepnya, itu nggak bisa tidak gitu ya. Oleh karena itu jelas itu tidak pada tempatnya, itu tidak beradab ya. Jadi sebetulnya gampang saja kalau kita mengatakan apa ini pentingnya bagi Indonesia. Ini penting, harusnya ini yang sangat berkepentingan ini Pak SBY ya. Jadi kalau mohon kesediaannya gitu ya, cobalah ikuti Twitternya Pak SBY itu dan sampaikan nasihat pada beliau ya. Salam saya pada beliau ya. Insya Allah masih ingat ya. Mudah-mudahan Pak SBY sebelum turun tahta ini itu membuat sejarah ya, membuat sejarah untuk Indonesia ya, yaitu membatalkan mesbud ya. Insya Allah asap itu nggak sampai ke mana-mana nanti ya. Jadi mudah-mudahan bencana juga agak turun. Yang paling penting Pak SBY mudah-mudahan punya catatan sejarah yang luar biasa. Masih ada harapan, masih lama nih kan, bulan apa? September ya, masih September. Dan hadirin sekalian ya, jadi kita ini sekarang pengajian kita di sini, tapi panitianya kan ada di sana, kan dia nggak dengar apa yang kita sampaikan. Nah, mungkin nanti kalau ditulis ya, diberitakan itu bisa ya. Mudah, kita nggak bisa melarang, kita nggak bisa memaksa mereka, karena sekarang Indonesia ini negara bebas ya. Orang mau begini ya boleh, mau begini boleh. Jadi kita saat ini cuma mengajak lah gitu ya, terutama kepada panitia ya yang muslim ya. Mbok Yao sadar ya, Mbok Yao sadar, karena jelas kok ini nggak ada. Kalau katanya untuk memajukan pariwisata itu bohong, udah banyak data-data yang menunjukkan itu bohong gitu. Mudaratnya sangat besar. Jadi tidak benar kalau ini untuk meningkatkan pariwisataan ya. Mau ngapain gitu loh. Kalau orang bule pada datang ya, dunia mau tahu, oh iya ya orang Indonesia itu cantik-cantik, mau diapain? Nih, kalau misalnya mereka datang ke sini kan, ini loh Indonesia cantik, terus kira-kira di kepalanya orang bule itu mau ngapain? Mau diapain tuh? Perempuan-perempuan yang cantik itu mau diapain? Ya, mau dijilbabin? Kan yang di kepala mereka yang lihat, ini loh bawa kecantikan Indonesia kepada dunia, itu mau diapain? Ya. Kalau kemudian mereka menyatakan, oh iya orang Indonesia itu cantik-cantik kok, berapa orang? Ya, apa itu yang mau kita banggakan ya? Jadi bukan pada prestasi ya, bukan pada kinerja ya, bukan pada amal, bukan pada akhlak ya. Padahal lagu Indonesia Raya itu bangunlah jiwanya, bangunlah badannya ya. Nah itu adalah. Jadi kita sekarang ini sedang bertarung mempertahankan konsep yang benar. Sebab kalau sekarang ini terjadi ya konsep ini ya, kemudian ini betul, berarti kan Indonesia merestui, de facto merestui satu acara yang bertentangan dengan prinsip manusia yang adil dan beradab. Karena bukan itu
Itu tidak beradab itu, acara seperti itu. Ya, sangat tidak beradab. Ya, jadi kita ini hanya bisa mengimbau lah ya. Kalau mudah-mudahan terutama yang muslim, ya panitia yang muslim, ya saudara-saudara kita yang muslim, apa sih yang mau didapat dari acara ini apa? Ya, jadi kasihan. Ya kalau saya melihat tuh hidup sekali aja kok begitu, ya kasihan. Ya oleh karena itu kita harapkan ya dibatalkan lah ya. Yang kedua, kalau panitianya ini bukan muslim, ya kita berharap pada mereka ya jangan menjalankan upaya untuk menghancurkan Islam dengan cara-cara merusak akhlak ya. Orang Islam sudah paham ya, salah satu cara merusak umat Islam ini kadang-kadang tidak hanya mengubah agamanya, tapi dirusak akhlaknya ya, dirusak cara berpikirnya ya, seperti ini merusak cara berpikir ya. Jadi sebenarnya tidak pada tempatnya ya cara seperti ini diselenggarakan, tapi dikemas demikian rupa. Oleh karena itu sekalian ya, kita memang zaman sekarang ini begitu beratnya berhadapan dengan musuh kita yang abadi, yaitu iblis. Kan sebetulnya ini siapa sih dibalik semua ini gitu ya? Kok bisa sesuatu yang sebetulnya jelas mungkar, jelas batil, itu bisa menyihir orang, menyihir manusia. Kalau kita lihat sekarang ini ya, tadi malam ada berita di Amerika sekarang pasangan homo kemarin itu ya, pasangan sejenis itu punya hak untuk mengangkat anak. Jadi berarti Mahkamah Agung Amerika secara resmi sudah mengesahkan perkawinan sejenis ya. Jadi setelah Perancis sekarang sudah masuk itu ya. Jadi kalau kita lihat dulu di masa Nabi Lut kaum seperti ini dihancurkan, sekarang mereka bangkit ya. Ribuan tahun kitab suci itu ya, Al-Quran jelas, bahkan dalam Bible pun ada homo lesbi itu hukumannya hukuman mati ya, tapi sekarang bisa diubah itu ya, bisa diubah oleh mereka. Orang yang membenci homo ya, itu sekarang menjadi pidana kriminal ya, dia kena pasal homofobia sama dengan rasisme ya. Sudah ada yang diadili di Amerika. Ada teman satu kamar, satu homo, satu tidak homo. Kemudian teman sekamarnya ini mati yang homo bunuh diri. Setelah diteliti, ada dugaan teman sekamarnya itu yang menyebabkan dia bunuh diri karena dia menampakkan sikap tidak suka pada homo. Ya. Jadi tidak suka pada kaum homo itu sekarang masuk kategori kejahatan, namanya homofobia, sama dengan rasisme. Ya. Kalau kita renungkan ini luar biasa ini. Dibalik cara berpikirnya itu ya. Gender, lihat sekarang ini ya, kesetaraan gender tiba-tiba luar biasa ya, DPR mengesahkan undang-undang politik yang mewajibkan anggota parlemen itu minimal 30% perempuan. Itu kan aneh ya kan, aneh kok dipaksa perempuan harus jadi anggota DPR, ada apa? Ya kalau yang laki-laki seneng aja rapat sampai pagi ya, ditemani perempuan ya, kunjungan ke luar negeri ya, anggota DPR ya. Saya nggak tahu kenapa nggak ada yang protes ya, kenapa anggota DPR mau mengesahkan seperti itu? Siapa yang mewajibkan ya? Partai politik kalau pengurusnya kurang 30%, satu biji aja ya, satu biji, satu orang lah, nggak enak perempuan satu biji ya, satu orang saja itu nggak sah partainya, nggak bisa ikut pemilu. Jadi apakah penting kalau kita pikir logika sehat ya, apakah penting bahwa pengurus partai politik itu harus 30% perempuan kan gitu? Kenapa itu sampai menjadi kewajiban? Tapi saya udah berkali-kali diskusi dengan yang memperjuangkan ini, nggak mau dengar. Sampai saya kasih data, anggota tertinggi parlemen perempuan di dunia itu Rwanda,
50,6%. Kita sekarang 18% anggota parlemen kita yang perempuan. Jepang, Malaysia, Korea Selatan itu rata-rata 11%. Kita udah 18%. Sekarang kita dipaksa untuk 30% minimal. Padahal yang paling tinggi Rwanda, ya, Rwanda tidak lebih baik daripada kita. Jadi ini sekalian, tapi ya susah, ini berjalan terus dan bisa menundukkan gitu, sampai akhirnya menjadi undang-undang. Ya. Sebentar lagi soal homo ini jangan dikira itu masalah remeh, masalah kecil, karena opini sekarang dibangun luar biasa sampai orang nanti menerima ini sebagai satu kenyataan. Sudah ada sekarang tokoh-tokoh agama pun yang sudah mulai mendukung, sudah mulai mengajukan bahwa perkawinan sejenis itu tidak bertentangan dengan ajaran Al-Quran. Ya. Saya punya bukunya. Saya beli waktu di SOAS di Inggris, School of Oriental and African Studies. Ya, itu ada, saya temukan satu buku judulnya Homosexuality in Islam. Isinya juga bahas Quran, hadis, ya, dengan cara-cara seperti itu. Ujung-ujungnya homoseksual itu boleh. Jadi orang itu kan dibalik. Sampai sekarang sudah ada yang mengatakan menjadi pelacur pun tidak apa-apa. Ya, jadi itu kan nilai-nilai agama. Sekarang sampai kalau orang itu kan bertahap-tahap. Jadi gini deh, setan itu cara menyesatkan itu dia bertahap. Ya, kalau di kitab-kitab di pesantren itu dulu ada kisah Perseso. Ingat gak kisah Perseso? Perseso itu seorang yang alim dulu zaman Bani Israel. Dia itu lihat perempuan aja nggak mau. Saking alimnya, terkenal ya, dia punya pesantren lah gitu ya, punya Islamic Center atau apalah gitu ya. Punya itu, ada dua orang kakak beradik mau pergi, dia punya adik perempuan, dititipkan ke siapa adiknya ini gitu. Akhirnya orang nyarankan udah ke Perseso aja, dia orang yang amanah, orang terpercaya. Akhirnya adik perempuannya dititipkan ke Perseso itu. Setelah dititipkan, Perseso ini kalau dia menyediakan makanan untuk si perempuan ini, itu nggak mau nengok, ditaruhnya depan pintunya, terus dia pergi taruh. Nah, iblis ini pinter, ya, dikit-dikit masak makanan cuma taruh begitu, nggak sopan, nah, gitu. Kasih tahu bahwa makanannya sudah ada, ya. Akhirnya betul, ditaruh, diketok, kasih tahu makanan sudah tersedia. Nah, begitu sudah lihat pertama sudah tersedia maksudnya, terus begitu dibisikin lagi, masak cuma begitu saja, sapa dong. Nah, gitu. Akhirnya mulai disapa, ya. Terus dikit-dikit lagi, tambah lagi, masak cuma begitu doangnya Pak, ajak ngobrol. Nah, terus ngobrolnya di luar. Bisikin iblis lagi, masa ngobrol di luar, sekali-sekali ngobrol di dalam lebih sopan. Nah, akhirnya terjadilah ya, terus menerus terjadi perzinahan. Sampai akhirnya kita tahu ceritanya Perseso ini, setelah perzinahan hamil si perempuan, dia panik, dibisikin lagi, bunuh. Akhirnya dibunuh, dikubur. Nah, itulah akhirnya kakaknya mencari, dibilang adiknya sudah mati, ya, atau sudah pergi adiknya itu. Ternyata akhirnya iblis bisikin kakaknya, enggak, dia dibunuh, digali kuburnya bener. Akhirnya Perseso ditangkap, diadili, diikat ya, dan seterusnya sampai dia terakhir. Perseso itu sampai datangi oleh iblis, aku bisa bebaskan asal kamu mau nyembah aku. Ya, terakhir ya Perseso itu terpaksa akhirnya nyembah iblis dengan kedipan matanya saja. Jadi orang yang sangat alim ya, asalnya nggak lihat perempuan aja nggak mau, sampai terjadi perzinahan. Ini kan kalau dalam kisah-kisah bagaimana menghadapi godaan setan itu luar biasa. Ya, nah sekarang ini setan itu tidak lagi sembunyi kalau menurut saya itu. Ya, terang-terangan udah gitu. Jadi innahu lakum aduwwum mubin, itu terang-terangan. Saya berpikir bagaimana kok dulu waktu kita Lady Gaga ya kan, Lady Gaga itu kan sudah jelas-jelas mungkar, kok ada yang bela ya, itu aneh. Irsyad Manji ada yang bela lesbi,
Sekarang ini misbut, ada juga yang bela. Gak usah heran, itu biasa dari dulu ya begitu. Ya, ini kecanggihan setan. Ya, jadi kalau kita jangan melihat apa yang ada pada fisik ini, di balik ini semua, ya iblis itu senyum-senyum. Ya, dia ketawa-ketawa karena dia sudah apa namanya sesama muslim sendiri gitu ya, sudah beda pendapat ya, masa untuk hal yang sangat prinsip. Jadi ini ya, kalau kita sekarang ini menolak konsep misbut ini masalahnya bukan sepele, ini masalah besar, masalah bagaimana kita menjadi orang beradab, ya, yaitu menempatkan seseorang pada tempatnya sesuai dengan harkat dan martabat yang ditentukan Allah. Itu namanya beradab. Jadi kalau kita menghormati pejabat karena jabatannya lebih daripada seorang ulama yang soleh, yang alim, ya, itu kita tidak beradab, kita biadab. Ya. Kalau kita menghormati seseorang karena kekayaannya, karena kecantikannya, ya, karena kelucuannya, bukan karena amal solehnya, kita sudah masuk kategori biadab. Jadi kontes ini sebenarnya kontes kebiadaban. Jangan bilang biadab, ya, saya cuma bilang biadab. Ya. Jadi bukan biadab, ya, tapi biadab. Ya, pakai strip biadab. Ya, saya pernah menerangkan kenapa kok bisa biadab. Ya, padahal bi itu biasanya dua. Apa dua adab? Tidak, bi di situ bahasa Persia. B adab aslinya. Kalau dia punya adab disebut ba adab. Ya, kalau dia tidak punya adab, B adab. Jadi awalan B, ba itu punya, B tidak punya. Ba adab, punya adab. B adab, tidak punya adab. Kalau di pesantren itu sudah biasa kata adab ini. Di pesantren saya dulu ada pepatah, man laisal adab fakot wajaba santap. Ya, jadi barang siapa tidak punya adab harus dijotos, ya, harus dipukul. Santap maksudnya dipukul, ya. Ada seorang mantan almarhum sekarang beliau, seorang pejabat Departemen Agama, pernah ke kampus saya, dia bawa hadis. Wah, saya senang sekali karena dia bilang man laisal adab kadzubab. Barang siapa tidak punya adab seperti lalat, gitu. Lalat itu nggak punya adab, ya. Dia hinggap di mana saja, yang kotor, yang bersih. Nah, itu nggak tahu diri, gitu. Itu namanya tidak beradab, ya, biadab tadi itu, ya. Itu man laisal adab kadzubab. Saya minta tolong teman cari coba di Kutubus Sittah, Kutubus Sittah, cari ada nggak hadis itu. Ini menarik hadisnya. Ya, baru dengar saya bahwa orang yang tidak punya adab seperti lalat. Wah, menurut saya pas betul ini. Ya, man laisal adab kadzubab. Ternyata nggak ada dicari, nggak ketemu, ternyata bukan hadis itu. Itu jadi kayak tadi itu berarti man laisal adab fakot wajabah santap. Orang yang tidak beradab, ya, wajib dipukul. Jadi ini kita ini hidup sebetulnya untuk beradab. Makanya saya waktu bedah buku saya tentang pendidikan kan saya katakan bagaimana pendidikan itu sebenarnya menjadikan orang beradab. Itulah namanya ta'dib, ya. Profesor Naqib Al-Atas mengatakan problem utama umat Islam sekarang itu loss of adab. Kalau kita mau membangkitkan umat, maka jadikan umat ini beradab, ya. Contoh adalah adab pada ilmu, misalnya tahu mana ilmu yang penting, mana ilmu tidak penting. Ilmu usuluddin tidak sama dengan ilmu memoles bibir, ya, gunting rambut. Sekarang orang kursus gunting rambut 10 juta, kursus akidah gratis, ya. Gratis saja nggak mau, gitu loh. Jadi berarti ini sudah sangat tidak beradab, ya. Dia tidak bisa menempatkan ilmu pada tempatnya. Mana ilmu yang fardu ain, mana ilmu yang fardu kifayah, gitu. Makanya adab itu kalau bahasa kita disebut sopan santun, kan gitu. Gak sopan kamu, masa orang tua kok makan di belakang kanan gitu. Ya, dia tidak beradab. Sebetulnya sopan santun kaitan dengan budaya, tapi ada kemiripan gitu. Adab itu sebetulnya meletakkan sesuatu pada tempatnya sesuai dengan harkat yang ditentukan Allah, bukan budaya, ya.
Makanya ketika Nabi Ibrahim mengatakan pada ayahnya, ya abati la ta'budi syaiton, wahai ayahku jangan nyembah setan. Orang kalau pakai istilah sopan santun, ini Ibrahim ini nggak sopan, ya, mengatakan pada ayahnya, inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin, wahai ayah aku lihat engkau dan kaum engkau ini sesat. Anak mengatakan begitu, wahai ayah engkau itu sesat, itu bilang Ibrahim ini ya nggak sopan, gitu. Ya, sama orang tua nggak sopan, apalagi kemudian kan dirusak sesembahannya, dikatakan nggak sopan lagi, gitu kan. Apa kita mengatakan Nabi Ibrahim tidak beradab? Beda, Nabi Ibrahim justru beradab. Ya, makanya malah kita diperintahkan untuk mendoakan beliau selalu bersama Rasulullah SAW. Karena begitu hebatnya adab beliau, karena beliau meletakkan amar ma'ruf nahi mungkar, ya, pada hal yang sangat penting, yaitu masalah akidah. Karena masalah akidah ini, tauhid ya, itu paling tinggi. Jadi ini kita ini bicara tentang peradaban, ya, peradaban. Jadi Meswud ini mengajak orang untuk tidak beradab. Ya, kita tunjukkan pada mereka ini tidak beradab. Loh, kalau mereka ngeyel terus jalan, ya urusan mereka lah, tanggung jawab kita udah selesai. Kalau di akhirat kita nggak menanggung dosa mereka, ya, kita nggak menanggung amal mereka, jadi kita nggak usah resah juga dulu. Kalau mereka terus gimana? Ya nggak apa-apa, biar aja. Ya, tapi kita berusaha keras, ya, minta kepada pihak-pihak penyelenggara supaya sadar, ya, sadar gitu loh, bahwa ini cara nggak benar, ya. Mumpung belum kejadian, kalau tobat sekarang lebih ringan, ya, sekarang ini udah banyak salahnya mereka ini, ya, udah kampanye itu udah banyak dosanya. Dan lagi sekalian ya, masalah ini juga terkait dengan akidah. Akidahnya gimana? Saya ngeri melihat orang-orang yang berani mengatakan acara Meswud ini halalan thayyibah. Ya, baik kan begitu kan, ini bagus, ini untuk kemajuan, ini. Nah, itu kan dia sama dengan mengatakan acara ini halal loh, bagus loh, sedangkan ini mungkar. Dan itu dalam agama kita kaitannya dengan akidah. Ini masalahnya. Jadi suatu ketika Rasulullah kan membaca ayat Al-Quran, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka kaum Yahudi Nasrani ini mengambil pendeta-pendeta mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah, ya. Waktu itu Adi bin Hatim, sahabat Rasulullah yang baru masuk Islam, bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, kami dulu tidak begitu, kami tidak menyembah pendeta-pendeta kami. Tapi kata Rasulullah bukan begitu maksudnya. Kalau tokoh-tokoh agama mereka, ya, itu menghalalkan apa yang diharamkan Allah, fahallalu, maka mereka ikut menghalalkan. Dan kalau pendeta mereka itu mengharamkan apa yang dihalalkan Allah, faharramu, maka mereka ikut mengharamkan. Jadi hak untuk mengatakan halal haram, mengatakan baik tidak baik, itu hak Allah. Jadi kalau manusia sekarang mencampuri hak Allah ini, dia masuk dalam wilayah yang sangat berbahaya, ya. Kita jangan mencampuri kedaulatan Tuhan, itu berbahaya. Ini kedaulatan Allah. Presiden aja bilang ini hak prerogatif presiden, kan gitu kan. Ini hak prerogatif Allah, gitu lah. Jangan main-main dengan masalah ini. Jadi kalau kita, ya, misalnya kita berbuat salah, ngaku salah, ya. Jadi kalau misalnya ini ya, panitia Meswud ini, ya, kita terpaksa melaksanakan ini, ya, nanti setelah kita laksanakan Meswud, kita tobat rame-rame. Nah, itu berarti lumayan, gitu loh. Itu dosanya di bawah kalau begitu, ya kan? Dia mengaku ini salah, ya. Jadi ngaku salah, gitu ya. Lebih baik ngaku salah aja deh, Meswud ini jahat, gitu loh. Ya, Meswud ini jelek, ngaku aja. Jadi panitianya, memang ini jelek kok, memang ini kami tahu lah ini sebetulnya nggak baik, gitu loh. Yang baik itu ya bikin pengajian, yang baik kita tahajud, baca Quran. Kalau bikin Meswud ini pasti jelek udah. Dan ngaku panitianya itu, ya, kami ngaku, tapi kami kan terpaksa, kami terikat kontrak, ya, kalau nggak kami laksanakan kami didenda, mohon dimaklumi, kami terpaksa. Nah,
kalau tidak kami dibunuh. Nah, misalnya begitu ya. Nah, kalau begitu dosanya ringan. Ya. Ya, ringan kalau begitu. Masih ada kesempatan tobat. Karena dia tahu itu jelek. Ya, sekalian ya. Jadi orang ini kan begini, kayak gini ya, orang melacur. Konon katanya, kabarnya. Itu ada pelacur-pelacur yang terpaksa jadi pelacur karena kasus-kasus tertentu, misalnya karena kecewa sama seseorang atau karena terpaksa diperjualbelikan, tapi dia masih mengakui perbuatannya itu dosa. Ya, suatu ketika dia pengen keluar dari lembah dosa ini, ya. Jadi ada juga katanya yang kalau bulan puasa mereka juga puasa, ya, juga taraweh. Ya, setelah taraweh baru buka praktek lagi gitu ya, praktek lagi karena terpaksa, katanya punya anak, punya keluarga di kampung, kalau nggak buka praktek nggak makan anaknya gitu. Jadi tapi dia tahu jalan pulang gitu ya, dia tahu jalan pulang ini salah gitu loh. Jadi dia tahu konsep itu nggak diubah, konsep yang buruk gitu ya ini. Jadi itu dia ada jalan untuk istighfar. Nah, kalau orang ya mengerjakan yang buruk tapi kemudian dia tidak mengakui itu buruk, itu berbahaya. Itu wilayahnya akidah, bukan wilayah amal lagi. Kalau sudah wilayah akidah, dia berhadapan dengan Allah, dia nantang Tuhan itu. Ya. Allah sudah mengatakan tutup aurat, dia mengatakan buka aurat, justru itu bagus, kan gitu ini kan. Jadi coba gimana coba? Terus kemudian dia berdoa pada Tuhan, ya Tuhan berkatilah kami. Loh, Anda gimana? Allah itu mengatakan tutup aurat, ya kan? Jangan ini. Dia malah bikin kampanye, ya. Buka, itu demi keindahan, ya. Bring Indonesian beauty to the world. Bawa kecantikan supaya dikenal dunia. Itu gimana coba dia berhadapan dengan Tuhan? Ya kalau nanti apa yang kamu ngomong? Berani nggak dia ngomong begitu sama atasannya? Ini sama Tuhan loh, bukan sembarangan. Yang menciptakan dunia, yang menciptakan dirinya. Sama Tuhan dia berani begitu. Ya. Nggak ada dalam agama Kristen pun, saya udah cek, kontes misbet ini juga ditolak. Ya. Jadi aneh ini manusia-manusia sekarang. Makanya kalau kita lihat siapa dibalik semua ini, yang big bossnya itu, yang dibalik semua ini siapa? Kok bisa hal-hal yang batil malah dipuja-puja? Ya, jadi kita ini sekarang kalau kita menolak misbet, kita ingin menyadarkan ini jelek loh, sadarlah Anda ini nggak baik gitu loh, ya. Jadi jangan, kasihan kan, kasihan ini kan, apalagi kalau dia Muslim, saudara-saudara kita, untuk apa menantang-nantang Tuhan? Udah ngaku aja deh bahwa ini nggak bagus, ya, ngaku aja, ya, ngaku supaya apa yang dikerjakan ini, kalau dia kerjakan udah terpaksa istighfar, itu aja sudah. Ya, kalau kita kadang-kadang kan terpaksa ya urusan surat apa gitu supaya cepat ya dikasih tahu. Saya begitu juga, ada kadang-kadang ngurus surat ngantri panjang, tahu ada yang datang orang dalam ya nawari, mau cepet nggak Pak? Ya, berapa? Ya sekian. Udah kita udah pusing juga gitu ya, udah Pak. Tapi kan saya tidak mengatakan ini sedekah Pak ya, enggak lah, ya. Itu bukan sedekah, ya. Bagaimanapun itu juga suap. Dan saya pikir ya istighfar lah, ya, mudah-mudahan Allah mengampuni, ya. Karena kita dirampok. Ya, saya kalau terpaksa dia mengatakan saya dirampok, ini itu harusnya hak saya kok. Surat ini selesai dalam 2 hari itu hak saya. Tapi kok harus 7 hari? Karena saya nggak masuk akal, ya. Cuma balik nama aja sampai sebulan, saya nggak pikir. Saya pernah datang ngurus itu, nggak bisa Pak di sini Pak, harus kesana dulu. Pak kesana kan jauh, kan sudah online, nggak bisa, tetap aja harus kesana dulu. Ternyata akhirnya begitu ditawari, Pak kalau mau cepet bisa sekian. Ya itu kan kalau saya pikir ini resmi, berarti dirampok, kan gitu kan? Kita dizolimi, istighfar. Tapi saya tidak mengatakan yang saya lakukan ini baik, tidak. Ya udahlah, kita dizolimi, terpaksa istighfar. Maksud saya gitu. Jadi dalam hidup kita ini, ya terus terang kita ini manusia, ya salah ngaku salah, ya itu lebih baik. Jangan kita itu kayak iblis, ya ini berulang kali
diingatkan oleh Allah dalam Al-Quran ya, jangan tiru sikap wala tatabi'u khutuwati syaiton, jangan ikuti langkah-langkah setan. Setan itu musuh kamu yang nyata. Nah, bosnya setan, moyang setan itu kan iblis. Iblis itu apa sebetulnya sih? Kalau lihat sosok iblis itu apa? Iblis itu jago, dia lebih senior dari Adam ya. Mungkin lebih pintar ya, mungkin gitu ya. Kan iblis itu lebih dulu ada daripada Nabi Adam. Adam belakangan gitu loh. Teman main di surga. Iblis sama Adam ini sama-sama di surga. Ya, hidup berdampingan secara damai di surga. Ya, main kelereng, main apa gitu. Tiba-tiba Allah memerintahkan iblis suruh sujud sama Adam, tunduk sama Adam. Berat dia. Ana khairum minhu, khalaqtani min nar, khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada Adam. Adam engkau ciptakan dari tanah, engkau ciptakan aku dari api, kata iblis. Aku lebih baik, aku lebih senior. Gimana? Dan banyak orang ya tidak menerima kebenaran itu karena begitu. Karena merasa lebih pintar, merasa lebih senior. Ya kayak Fir'aun nggak nerima Musa. Fir'aun kan akhirnya nerima juga. Dia mengatakan ana rabbukumul a'la, kan gitu. Sebetulnya kan Fir'aun tahu dia bukan Tuhan, tapi di depan Musa yang dari kecil dia pelihara, kan gitu. Ya Musa, dulu untung aja nggak gue sembelih, kan gitu. Tiba-tiba masuk istana gitu, ini gede, tiba-tiba nantang, kan itu. Sama kayak Yahudi menolak Rasulullah SAW. Kenapa Yahudi menolak Rasulullah SAW? Yahudi itu merasa lebih senior, lebih agung, lebih mulia rasnya. Meskipun Yahudi sudah tahu Nabi yang terakhir begini-begini, tapi Yahudi itu kaget, loh kok Nabi yang terakhir keturunan Hajar. Padahal Hajar itu di mata Yahudi itu sangat hina, ya, sangat hina, ya. Jadi karena Hajar itu di mata Yahudi sangat hina, tiba-tiba Nabi terakhir keturunan Hajar, ya. Sehingga kita diingatkan dalam surat Al-Kahfi ya, qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ya, surat Al-Kahfi 103 104. Akankah kuberitakan siapa, kata Allah ya, orang yang paling merugi amalnya di dunia, bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, mereka adalah orang-orang yang sesat amalnya di dunia. Wahum yaksabuna annahum yuhsinuna sun'a, tapi mereka menyangka mereka itu berbuat sebaik-baiknya. Ini yang kasihan. Itu dari soal ini. Jadi kita jangan marah sama Miss World, sama penyelenggara Miss World, kita jangan marah ya. Kita harus justru kasihan. Karena kasihan kita itulah kita demo ya, kita bikin pengajian, kita ngirim surat, kita nulis artikel ya. Nanti kalau perlu jamaah akal di rame-rame silaturahim ke panitia Miswed ya, itu bagus sekali ya, saya sarankan begitu, itu praktis, tapi jangan bilang disuruh oleh saya ya. Saya nggak nyuruh kok ya, tapi kalau antum semua melakukan itu sangat baik ya, insya Allah pahalanya besar. Dengan niat tausiah, nggak usah bawa poster ya, bawa Quran saja ya, kasih tahu mereka bahwa acara mereka ini tidak baik ya. Jadi datang aja damai, rame-rame, silaturahim, ya, bawa makanan, bawa buah, macam-macam ya sana, ya, supaya sadar bahwa apa yang mereka kerjakan ini adalah tidak baik. Jadi kita ini berniat baik, ingin membangun bangsa kita secara beradab, meletakkan sesuatu pada tempatnya sesuai dengan ketentuan Allah, bukan sesuai dengan hawa nafsu manusia. Itu dari sekalian ya. Saya kira terima kasih. Waktunya sudah selesai, nanti ada Ustaz Fadlan ya, yang melanjutkan, insyaallah beliau nanti lebih panjang lagi. Terima kasih, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustaz Adian atas pemaparannya. Mungkin saya buka pertanyaan satu ikhwan, satu akhwat. Untuk nanti sesi berikutnya Ustaz Fadlan, masih ada beberapa waktu. Yuk, silakan teman-teman. Udah jelas tadi kan? Iya, insyaallah. Ada satu set. Ya, silakan. Singkat, padat, dan jelas ya.
Iya, ya makanya kita ini tapi kita ini manusia ya, bertahap. Ya, membela kebenaran itu sudah sesuatu yang baik. Ya, ini melawan kemungkaran itu sesuatu yang baik. Ya, namanya kewajiban kita al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Tapi kita membela kebenaran itu jangan karena hawa nafsu. Ya, misalnya begini, karena kebencian, tidak boleh. Ya. Bukan berarti nanti tidak boleh keras, tidak. Ya, itu soal cara, tapi di hati kita itu memang seharusnya begitu. Tadi saya katakan kita ini membela kebenaran bukan karena benci, bukan karena marah. Sebab nanti kalau kejahatan itu menang, kita stres misalnya. Nggak perlu. Kalau kita melaksanakan itu karena iman kita, kewajiban kita laksanakan. Justru kita dengan watawasau bil haq, watawasau bis sabr, watawasau bil marhamah. Kita justru dengan kasih sayang. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Makanya kita tidak karena hawa nafsu. Ya. Kalau kita karena hawa nafsu, nanti kita tidak tahu batas. Ya, jadi kita tetap dalam koridor yang disyariatkan Islam. Cara amal ma'ruf nahi mungkar. Ya, cara amal mungkar itu pertama dengan man ra'a minkum mungkarun falyughayyirhu biyadihi. Kalau kamu lihat kemungkaran, ubah dengan tangan, kata Rasulullah. Misalnya ada orang tua melihat anaknya nonton tayangan-tayangan tidak senonoh. Kalau dia kuasa, ya langsung hentikan, cabut kabelnya, rampas handphonenya atau apa. Nggak usah dinasehati, misalnya dia nonton begitu, itu nggak bagus, kamu nonton begituan gitu ya. Sementara dia nonton terus, ya nasihatin, nggak bagus, ya anaknya pinter, nggak bagus kok Pak, ini latihan iman Pak, gitu misalnya. Enggak, itu nggak bagus, ya diskusi malah gitu ya. Jadi enggak, ambil aja sudah gitu loh, ya. Itu mungkar. Ada orang gila zina di jalan, itu nggak bisa pakai nasihati. Itu nggak bagus, tindakan kamu itu malu, ya ditonton orang banyak, itu nggak bisa, ya itu langsung pakai tangan begitu, itu langsung dikarungin, gitu ya, gitu loh. Itu ada perbuatan yang memang kurang kuasa, nah harusnya makanya penguasa, ya harusnya ini Pak SBY, ya kan, Menteri Peranan Wanita, Menteri Pendidikan, Menteri Agama, itu harus bukan kita nggak punya kuasa. Kayak di Jawa Barat, Gubernur Jawa Barat, itu langsung bilang aja nggak boleh di Jawa Barat, selesai. Kalau kita bikin pengajian dulu, itu gunanya jadi gubernur, ya. Gunanya teman-teman yang terjun ke politik itu punya kekuasaan gunakan, ya. Itu kalau berjuang sudah punya kuasa nggak digunakan, ya jadi ustadz aja pengajian, memang nggak punya kuasa, ya. Ya, saya bilang kalau panitia mesut datang ke saya, kan dia nggak datang ke saya, datangnya ke gubernur. Ya, datang ke saya minta restu, saya bilang jangan teruskan, nanti kamu celaka, kan itu. Nggak datang ke saya sih, ya datang ke Gubernur Jawa Barat, ya itu masalahnya, ya. Jadi itu, jadi kalau man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi, kuasa. Kalau kita nggak kuasa, kita ya udah pilihan dengan doa, ya jangan lupakan, ya nanti mohon semua kita terus berdoa, jangan meskipun mereka dukungannya luar biasa, internasional dan lain-lain, ya kan, kekuatan dana, kita punya doa, ad-du'a'u silahul mu'min, yaitu. Kemudian yang kedua, bilisan, ya dengan nasihat. Ya kalau nggak mampu juga, takut dengan lisan atau nggak mampu, ya bil qalb, ya dengan hati, tidak ridho. Itu at'aful iman, kata Rasulullah. Selemah-lemah iman itu cuma dengan hati. Jadi kalau kita ini belum ngasih nasihat ke panitia, ya belum mendatangi panitia, ya cuma kita dia sendiri aja, itu masih at'aful iman, ya. Itu nggak, status kita meningkat setelah kita nasihati mereka, ya. Jadi itu, apa kita bikin petisi gitu kan, tapi petisinya harus dikasih itu, jangan petisinya terus disimpan, ya petisinya dibawa rame-rame setelah ketemu petisi, ya kan, 1000 orang, ini kan ada berapa orang yang tanda tangan, ya nanti ngumpul semua, kayak waktu Miumi itu, kita waktu menolak undang-undang gender, itu kan kita kumpulkan hampir 10.000. Nggak disimpan, memang kita bawa ke DPR, jadi ke kompetisi itu nanti bawa kepada panitia, itu baru kita tausiah, ya amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi semua itu tadi betul, semua ini kita laksanakan jangan karena kita benci, ya ini memang luar biasa, ini namanya mujahadah ala nafs, ya dalam amal nahi mungkar pun ada yang
tahapan-tahapan hati yang harus kita lakukan. Supaya kita ikhlas bagaimana? Ya, supaya kita ikhlas. Sebab kita nggak boleh, ntar saya nggak ikhlas lagi. Oh, nggak boleh gitu loh. Kita itu tidak boleh tidak beramal karena takut tidak ikhlas, itu juga salah. Ya, saya nanti sholat duha, saya sholat malah nggak ikhlas, nggak ada gunanya. Oh, ya nggak bisa begitu. Nanti saya sedekah malah saya nggak ikhlas, nanti saya nggak ada gunanya. Ya enggak. Caranya kita terus-menerus melakukan perbuatan itu, lama-lama itu biasa. Lama-lama kita nggak ada keinginan untuk ini. Jadi itu perlu proses, ya, perlu proses. Insya Allah lah kita berusaha ya supaya kita ikhlas dalam melaksanakan kewajiban kita beramar ma'ruf nahi mungkar. Itu ya saya kira. Baik, mungkin untuk sesi pertama cukup dari Ustadz Adian. Mungkin yang ada pertanyaan lagi disimpan, ditulis boleh, nanti dikirim email atau mention Twitter Ustadz Adian di @husainiadian. Nah, nanti bisa langsung diskusi di sana. Untuk sesi berikutnya langsung saja kita undang Ustadz Fadlan Garamatan untuk memberikan pemaparannya seputar kenapa kita harus tolak miswal. Baik, jazakallah khair kepada Ustadz Fadlan.